Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ruang konferensi terasa sunyi mencekam, tekanan tak terlukiskan menyelimuti udara. Di layar lebar, rekaman bayangan hitam yang menyerbu dengan panik di tepi retakan diputar, membuat semua orang berekspresi serius. Tak seorang pun menyangka bayangan-bayangan itu akan begitu heboh. Retakan, yang baru saja diperbaiki dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, telah ditembus paksa oleh musuh. Sementara Shadow Isles rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi tanah air mereka. Para bayangan itu, tanpa mempedulikan konsekuensinya, dengan gegabah menyerbu retakan dengan kecerdasan buta. Gaya bertarung mereka yang panik dan jumlah mereka yang mengerikan tak tertandingi oleh Shadow Isles sendiri. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya bagian yang diperbaiki akan ditembus, tetapi retakan itu sendiri kemungkinan akan melebar. Lalu, langit akan dibanjiri bayangan seperti sungai yang meluap, dan Shadow Isles akan berada dalam bahaya. Merenungkan hasil yang menghancurkan ini, para pemimpin yang hadir diliputi kesedihan dan kemarahan. Mereka merasa tak berdaya melawan bayangan-bayangan mengerikan itu, tak mampu memikirkan cara untuk melawan. Xiong Zong duduk di ujung, matanya terukir tatapan tersiksa. Setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya ia bersuara. Senior, jika retakan ini dibiarkan terus ditembus, lebih banyak bayangan akan masuk. Kita semua bergantian mempertahankannya, dan kita sudah menderita banyak korban. Jika lebih banyak musuh datang, dan ini terus berlanjut, kemungkinan besar kita akan kalah. Menurut pendapat saya, retakan ini harus diperbaiki sesegera mungkin. Sekalipun musuh menerobosnya, kita harus memperbaikinya lagi dan lagi, berapapun biayanya. Hanya dengan cara ini kita dapat membatasi jumlah bayangan yang jatuh ke pulau ini hingga tingkat yang dapat kita hancurkan. Kali ini, saya bersedia memimpin pasukan untuk melawan musuh dan mengulur waktu untuk senior Lu. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang saling menatap. Jiang Zi mengangguk, tatapannya serius. Manajer Xiong, Anda benar. Berapapun korban yang harus dikorbankan, kita harus gigit jari dan memperbaiki retakan itu. Mungkin itu satu-satunya pilihan kita. Dibandingkan dengan semangat mereka berdua, ekspresi yang lain lebih rumit. Tuan Lu merenung cukup lama, tidak langsung setuju. Meski begitu, korban yang harus dikorbankan untuk memperbaiki retakan itu terlalu besar. Petik 2. Jumlah musuh sangat mengerikan. Bahkan kita semua di Kepulauan Bayangan Gabungan tidak akan mampu menandingi mereka. Jika bukan karena tabu kota yang ditinggalkan oleh Tuan Fang, Kepulauan Bayangan pasti sudah ditaklukkan sejak lama. Serangan langsung yang hanya akan menyebabkan kerugian tidaklah bijaksana. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang terjebak dalam dilema. Memperbaiki retakan pasti akan mengakibatkan korban, dan batasannya terlalu rumit untuk diperbaiki sepenuhnya, sehingga gagal menyelesaikan masalah secara mendasar. Bahkan jika seluruh Kepulauan Bayangan bersatu, dengan semua orang rela berkorban untuk mempertahankan tanah air mereka, berapa kali mereka bisa menahan beban perbaikan retakan? 10, 20. Sekalipun mereka bisa bertahan lama, jumlah suku dan penduduk Shadow Isles terbatas. Pada akhirnya, Shadow Isles tetap akan dikalahkan. Terus terang, ini hanya menunda serangan dengan biaya yang sangat besar. Tetapi jika retakan tidak diperbaiki, Shadow Isles kemungkinan besar akan ditaklukkan lebih cepat lagi. Apa yang harus dilakukan? Di saat kebuntuan, Lu Qingshan berdiri dengan hikmat dan mengepalkan tinjunya di depan kerumunan. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa bahkan dengan upaya terbaik kita, kita mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah mencari bantuan dari luar. Semoga, beberapa bala bantuan yang kuat akan datang untuk membantu kita mempertahankan Shadow Island. Mendengar kata-kata ini, suasana di ruang pertemuan semakin suram. Banyak tetua menghela napas haru. Aduh. Dulu, ketika Anda dan para master lainnya ada di sini, Shadow Island kita begitu makmur. Setiap orang luar yang kuat yang berkunjung merasa takjub. Hanya dalam beberapa dekade, kita telah jatuh ke titik di mana kita perlu mencari bantuan dari dunia luar. Ketidakmampuan kamilah yang telah mengecewakan kalian, para master. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir merasakan empati yang semakin besar, merasakan betapa banyak hal telah berubah. Namun mereka semua tahu yang sebenarnya. Pulau Bayangan memiliki arti penting yang sangat besar bagi kalian dan para master, bahkan melibatkan mereka dalam rencana besar mereka. Jika tidak, pulau itu tidak akan diserang mati-matian oleh ras alien itu. Oleh karena itu, semakin parah situasi ini, semakin mereka harus mempertahankan Pulau Bayangan. Mata Master Lu kembali jernih, dan ia berbicara kepada Lu Qingshan. Sobat lama, karena kau sudah membicarakan permintaan bantuanmu, aku yakin kau sudah punya rencana, kan? Saat ini, kami di Pulau Bayangan hanya bisa mempertahankan diri dengan tabu-tabu kota. Dunia luar praktis dikepung oleh musuh tak dikenal. Bagaimana kami bisa meminta bantuan? Saat pertanyaan itu terlontar, mata semua orang tertuju pada Lu Qingshan. Situasi saat ini memang seperti yang dijelaskan Master Lu.
Bayangan-bayangan gelap berhamburan turun dari gerbang raksasa di langit, sebagian besar terisolasi di udara oleh pembatas. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak alien yang datang, dan pulau bayangan mulai dikepung oleh alien di segala penjuru. Meskipun jumlah alien di sekitar mereka jauh lebih sedikit daripada yang ada di atas, menerobos tetaplah perjuangan hidup dan mati. Melarikan diri dan mencari bantuan dari dunia luar bukanlah tugas yang mudah. Di bawah tatapan serius kerumunan, Lu Qingshan kembali mengepalkan tinjunya. Semuanya. Ketika Tuan Muda kedua pergi, beliau mengajari saya metode rahasia membelah tubuh saya dengan jimat. Saya tidak berbakat, dan setelah bertahun-tahun berlatih keras, saya belum mencapai sedikit pun keberhasilan. Namun, saya masih bisa menciptakan lebih dari 1000 klon. Sejujurnya, klon saya tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Mereka hanya dapat mempertahankan 10% dari kekuatan tubuh asli. Mereka sama sekali tidak berguna dalam pertempuran, dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain kapanpun. Namun, jika kita dapat membuka celah sementara di titik lemah pengepungan bayangan, dan mengirim lebih dari 1000 klon untuk melarikan diri dan menyampaikan pesan, itu seharusnya bisa dilakukan. Saya sungguh malu dan tidak mampu memperbaiki celah tersebut. Saya hanya punya saran sederhana ini. Bagaimana menurut Anda? Mata semua orang berbinar mendengar usulan Lu Qingshan. Menggunakan klon untuk menerobos dan meminta bantuan, itu rencana yang brilian. Memang, jika kita menggunakan klon untuk menerobos pengepungan, kita tidak perlu khawatir tentang korban. Bahkan jika hanya satu klon yang berhasil menerobos, kita mungkin bisa mengamankan bala bantuan yang kuat. Namun setelah beberapa saat bersemangat, Wu Yonghong mengungkapkan kekhawatirannya. Rencana ini memang layak, namun, bayangan-bayangan itu luar biasa kuat, dan jumlah mereka mengerikan. Bahkan Pulau Bayangan pun kesulitan bertahan. Jangan bicara tentang apakah ada yang akan datang membantu kita. Apakah benar-benar ada kultivator sekaliber kita di dunia luar yang mampu menghadapi mereka? Sebuah suara berat membuat suasana menjadi dingin. Dari apa yang semua orang lihat, kekuatan Pulau Bayangan tak tertandingi. Bahkan tanpa master dan para master lainnya, mereka masih jauh lebih unggul daripada dunia luar. Musuh hari ini, baik dari segi kekuatan maupun jumlah, jauh melampaui musuh di masa lalu. Bahkan Pulau Bayangan pun berjuang untuk bertahan. Menghadapi musuh seperti itu, Kepulauan Bayangan berjuang untuk bertahan, namun kini mereka mencari bantuan dari luar. Rasanya seperti meletakkan kereta di depan kuda, situasi yang tanpa harapan. Lagi pula, Kepulauan Bayangan adalah rumah semua orang, dan mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankannya adalah kewajiban semua orang. Namun, memaksakan semangat pengorbanan seperti itu kepada orang luar tampaknya tidak realistis. Bahkan sebelum panggilan bantuan dimulai, harapan semua orang sudah rendah. Tuan Lu hanya bisa mendesah pelan. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan. Terlepas dari apakah ada yang datang membantu kita, kita harus memberikan segalanya. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Kita akan melakukan upaya terakhir. Terlepas dari apakah bantuan dari luar datang, kita harus bertahan di sini. Sekalipun biaya perbaikannya sangat besar, kita harus gigih. Bahkan sampai orang terakhir, kita harus mempertahankan Kepulauan Bayangan. Selama kita di sini. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Selama kita di sini, rapat segera ditutup. Lu Qingshan memimpin pasukannya ke pinggiran timur kota, ke tempat yang bebas bayangan. Ia membuka celah selebar lebih dari 30 cm di area terlarang dan, dengan kecepatan tinggi, melepaskan lebih dari 1000 klon mistis, dengan cepat menutup celah tersebut. Meski begitu, ratusan alien berdatangan, menjerumuskan semua orang ke dalam pertempuran singkat yang sengit. Begitu pertempuran berakhir, Lu Qingshan beristirahat sejenak. Kelompok kedua, yang datang untuk memperbaiki celah tersebut, sudah menunggu di medan perang jalanan yang panjang di kejauhan, mata mereka dipenuhi tekad untuk bertarung sampai mati. Pulau Bayangan terjerumus ke dalam kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10 hari kemudian, persimpangan jalan barat Pulau Bayangan benar-benar berantakan. Dinding-dinding yang runtuh berjajar di kedua sisi, memudarkan bayangan kemakmurannya di masa lalu. Tanah berlumuran darah dan kehancuran. Para prajurit terus-menerus mencari anggota tubuh dan lengan di antara tumpukan mayat, membawa serta kerabat dan teman yang tertidur menjauh dari kobaran api pertempuran. Di udara, Lu Qingshan menggertakkan giginya sambil menambal celah itu, keringat menetes dari dahinya. Kelelahannya tampak jelas, dan rasa lelahnya terasa nyata. Di sampingnya, Wu Yonghong, bersama pengawalnya yang tersimpul, juga semakin melemah, jelas kelelahan. Para penjaga lainnya, yang dengan gigi mempertahankan celah, terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan serbuan sosok bayangan. Ini sudah ke-6 kalinya celah itu diperbaiki. Setelah 5 pertempuran jarak dekat, hampir separuh pasukan Kepulauan Bayangan terbunuh atau terluka. Mereka tidak hanya terus bergiliran berjaga dari musuh yang datang, tetapi mereka juga menghadapi banyak pertempuran jarak dekat yang sengit untuk memblokir celah. Kesulitannya tak terbayangkan. Saat ini, hampir seluruh kekuatan tempur yang tersisa terjebak di celah, melawan serbuan sosok bayangan.
Setelah beberapa hari pertempuran sengit, setiap unit telah terkuras habis, dengan kurang dari 40% kekuatan tempur mereka yang tersisa. Bahkan dengan upaya gabungan mereka untuk mempertahankan celah, mereka sudah kesulitan. Bahkan mereka yang tersisa terluka parah dan tidak dapat memberikan bantuan apapun. Kerumunan yang memblokir celah mulai mundur dengan susah payah. Sebuah celah perlahan muncul di udara, dan sesosok bayangan melesat keluar. Tuan Lu buru-buru berbalik, memanipulasi sihir gerobak kotorannya untuk memusnahkan beberapa bayangan gelap. Kemudian, dengan tatapan cemas, ia menoleh ke Wu Yonghong dan bertanya. Bagaimana perbaikannya? Kekuatan tempur pulau ini saat ini kurang dari 20%, dan bayangan-bayangan ini menjadi semakin ganas hari ini. Kita mulai merasa kewalahan. Mata Wu Yonghong berkilat cemas mendengar ini. Namun saat ia berbalik dan melirik ke belakang, menopang formasi yang melindungi Lu Qingshan dengan satu tangan, ia melihat Lu Qingshan juga pucat pasi, kelelahan luar biasa. Meskipun ia masih menyalurkan kekuatan kuno di telapak tangannya untuk memperbaiki retakan di penghalang. Kekuatan kuno di tangan Lu Qingshan sekarang sangat lemah, jauh lebih lambat daripada kecepatan perbaikan beberapa hari yang lalu. Melihat penampilannya yang tampak kesulitan, Wu Yonghong sangat cemas. Ia kembali sadar dan mengirim pesan telepati, nadanya sudah serius. Perbaikan ini tidak berjalan dengan baik. Musuh hari ini tampak semakin panik, terus-menerus menyerang celah terlarang dengan sekuat tenaga. Aku khawatir Lu Qingshan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pesan itu baru saja berakhir. Tiba-tiba, suara renyah bergema di langit. Krak, bahkan di tengah kekacauan medan perang, suara gemilang itu seakan bergema di telinga semua orang, langsung mengirimkan getaran ke hati mereka. Wujud iblis King Huan Xiang setinggi 10.000 kaki mengayunkan tanduknya yang besar, dengan cepat menghabisi beberapa sosok bayangan. Menatap langit, mereka berteriak kaget. Tidak bagus. Petik 2. Sebuah retakan telah muncul di tepi celah terlarang. Seru sosok setinggi 10.000 kaki itu, mengguncang langit. Semua pasukan Pulau Bayangan mendongak mendengar teriakan itu. Ribuan mata gemetar menyaksikan perubahan mendadak pada tirai cahaya terlarang di langit. Seperti yang diduga, sebuah retakan yang jelas telah muncul di tirai cahaya redup langit, membentang ratusan kaki dari timur ke barat. Sumber retakan itu justru celah yang telah diperbaiki selama beberapa hari terakhir, kini diserang dengan ganas oleh sosok-sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari pinggiran. Meskipun tepi luar tirai cahaya telah ternoda biru, bayangan-bayangan itu tak ragu-ragu, melanjutkan serangan penghancuran diri mereka yang panik. Bang, bang, suara yang semakin jelas itu perlahan menyebar di langit di atas Pulau Bayangan. Dengan setiap suara, hati semua orang tercekat. Pada saat ini, keputusasaan yang tak terkatakan mulai tumbuh dan menyebar di hati semua orang. Melihat situasinya tidak baik, Lu Qingshan masih belum menyerah, meraung dan mengeluarkan sisa-sisa kekuatan kunonya. Ah! Wu Yonghong menggertakkan giginya, mempertahankan formasi pelindung di sekitar mereka berdua. Ia secara bersamaan mengulurkan telapak tangan, menyalurkan kekuatan kuno ke dalam tubuh Lu Qingshan. Kedua bersaudara itu mulai membakar jiwa mereka dengan upaya yang nyaris putus asa, rambut putih mereka berkibar bak dewa iblis. Melihat ini, yang lain juga mati-matian berusaha menutup celah tersebut, mati-matian berusaha membalikkan keadaan dan melindungi tanah air mereka. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, tampaknya tak berdaya. Benturan di luar tirai cahaya semakin kuat, dan retakan terus bertambah banyak. Bersamaan dengan suara dentuman sonik yang padat, serangkaian suara renyah menyebar di langit. Krak, krak, retakan-retakan kecil baru terus bermunculan di sekitar retakan sepanjang 100 kaki yang baru terbentuk. Tirai cahaya penghalang yang tadinya murni dan stabil tiba-tiba tampak tertutup jaring laba-laba. Melihat pemandangan itu, mata kebanyakan orang mulai bergetar. Bahkan mereka yang mempertahankan mulut retakan itu tak henti-hentinya bertarung, gerakan dan semangat juang mereka tanpa sadar telah menjadi tumpul. Retakan-retakan itu tampaknya tak hanya muncul di tirai cahaya penghalang, tetapi juga di hati semua orang. Semua orang tahu, jika ini terus berlanjut, penghalang itu akan segera runtuh. Saat itu terjadi, bayangan hitam tak berujung di luar akan berhamburan seperti lautan luas. Pulau Bayangan benar-benar ditakdirkan untuk runtuh. Rasa putus asa menyelimuti kerumunan. Tuan Lu dan para pemimpin suku yang tersisa, dengan ekspresi rumit, menunjukkan luapan penyesalan dan rasa bersalah di mata mereka yang putus asa. Lagi pula, aku telah mengecewakanmu, Tuan, dan semua bangsawan. Petik 2. Aku tidak kompeten dan malu padamu. Sisa-sisa suku yang terluka parah menggertakkan gigi saat mereka bergegas maju, meneriakkan kembali janji-janji yang telah mereka buat. Bahkan sekarang, suara itu dipenuhi dengan tekad yang tragis. Pulau ini ada di sini, selama kita ada di sini. Pulau ini ada di sini, selama kita ada di sini. Bahkan ketika semakin banyak orang berteriak meminta dukungan, mata mereka menyala-nyala dengan semangat juang, mengaktifkan kultivasi mereka, dan menatap tajam bayangan gelap yang melonjak dari langit. Semua orang tahu ini adalah pertempuran terakhir. Betapapun besarnya rasa dendam atau penyesalan yang mereka rasakan, itu akan berakhir di sini.
Tepat ketika Tuan Lu hendak memimpin pasukannya dalam serangan yang tragis dan heroik. Tiba-tiba, riak-riak kehampaan yang dahsyat memancar dari batas luar penghalang, seperti hujan yang jatuh di danau. Kemudian, paduan suara teriakan yang meriah bergema, menggema di seluruh langit dan bumi. Tuan Laut Lansing, Gui Wanhai, pimpin pasukan untuk mendukung. Tuan Istana Bulan Lansing, King Yin Xianyun, pimpin pasukan untuk mendukung. Pulau Yuan Sing Feng Shui, Su King Yuan, pimpin pasukan untuk mendukung. Tuan Bintang Yuan Sing, Gu Daofang, pimpin pasukan untuk mendukung. Han Xing Peng Tianbei, pimpin pasukan untuk mendukung. Dengan teriakan yang meledak serempak, kerumunan sosok yang padat bergegas dari area terlarang menuju Pulau Bayangan. Mereka semua adalah kultivator manusia, penuh semangat juang dan kebenaran yang menakjubkan. Di saat genting ini, bala bantuan yang tak seorang pun berani harapkan benar-benar turun dari langit. Seluruh Pulau Bayangan dipenuhi keterkejutan. Melihat bala bantuan manusia yang tak terhitung jumlahnya, semua orang di Pulau Bayangan terguncang. Tuan Lu dan yang lainnya tak mampu menahan emosi mereka, mata mereka berkilat kaget dan terkejut. Mereka segera berbalik untuk melihat Lu Qingshan yang kelelahan. Bala bantuan datang. Tuan Lu memang telah memanggil mereka. Lu Qingshan, yang sudah terengah-engah, ditopang dengan hati-hati oleh Wu Yonghong saat ia duduk diam di tanah. Ia pun menatap balik sosok-sosok di luar area terlarang dengan ekspresi terkejut. Melihat kerumunan padat para kultivator manusia yang bergegas untuk memberikan bala bantuan, ia gemetar tak terkendali. Air mata mengalir di wajahnya. Lu Qingshan tak pernah berani membayangkan klon pemulanya benar-benar memanggil bala bantuan dari planet lain. Di antara mereka bahkan ada sosok-sosok setingkat Star-Lord. Sorak-sorai antusias menggema di seluruh Pulau Bayangan, dan banyak orang meneteskan air mata kegembiraan. Pulau Bayangan bisa dipertahankan. Kegembiraan semakin menjadi-jadi, dan semangat juang mereka jauh melampaui level sebelumnya. Bunuh mereka. Ulurkan waktu untuk membuka pintu terlarang bagi bala bantuan. Atas perintah Master Lu, raungan meletus, dan sosok-sosok melayang ke udara satu demi satu. Pertempuran berdarah di langit telah dimulai. Bang, bang, berbagai ledakan sonik bergema, dan gelombang udara saling bertabrakan dan bergelora. Lu Qingshan tak berani menunda, tak peduli dengan luka-lukanya sendiri atau energi spiritualnya yang hampir habis. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka pintu masuk di sekitar penghalang. Namun, tekad Lu Qingshan tak cukup. Bahkan dengan mantra, memanipulasi batasan kota terbukti sangat sulit. Ia hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping sebelum membuka beberapa retakan yang tersisa. Melihat ini, Tuan Lu dan yang lainnya serentak maju, menyalurkan kekuatan kuno mereka untuk membantunya. Akhirnya, pintu masuk selebar lebih dari 10 kaki terbuka di semua sisi penghalang. Aliran cahaya mengalir masuk, dan para kultivator dari berbagai sistem bintang memasuki kota Pulau Bayangan, bergegas menyelamatkan retakan di langit. Aliran cahaya yang pekat membubung bak bintang, turun ke atas bayangan hitam yang bergelombang. Teriakan dan jeritan darah mengguncang bumi. Bunuh iblis-iblis asing. Bunuh. Pertempuran langsung mencapai puncaknya. Ratapan, ledakan, dan jeritan darah mengalir tanpa henti. Di antara bala bantuan, banyak yang menunjukkan keterampilan luar biasa. Bahkan mengejutkan para penduduk Pulau Bayangan. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu pedang secanggih itu? Seorang penghuni Pulau Bayangan berseru kaget. Seorang kultivator yang lewat berhenti, tersenyum, dan membungkuk dengan bangga, lalu berbicara dengan penuh semangat. Dia tak lain adalah Su King Yuan, penguasa Pulau Angin Salju saat ini. Tuan kami tiba-tiba tercerahkan dan menciptakan ilmu pedang tertingginya sendiri. Dengan kata-kata ini, sang pembicara menghunus pedangnya dan menyerbu ke depan, mengikuti arus kerumunan bayangan. Ada banyak sosok memukau di seluruh medan perang yang luas. Tetapi bahkan dengan banyaknya master manusia yang datang untuk membantu, pertempuran tetap menegangkan. Di garis depan, dua makhluk agung dari Pulau Bayangan tetap ada. King Huan Xiang menampakkan wujud iblisnya yang setinggi 10.000 kaki, tanduknya yang sepanjang 1.000 kaki memancarkan kekuatan kuno yang dahsyat. Dia menyapu kerumunan bayangan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan para kultivator dari planet lain yang datang membantunya tercengang oleh penguasaan dan tubuh dharmanya. Beberapa bahkan merasa beruntung bahwa iblis raksasa itu bukan musuh, karena ini akan menjadi bencana. Namun, setelah berhari-hari berjuang keras, King Huan Xiang sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Perlahan-lahan, ia terjerat oleh semakin banyak bayangan, dan luka-luka muncul di sekujur tubuhnya yang besar. Ia hampir terjebak di rawa dan tak mampu melepaskan diri. Melihat ini, kura-kura tua yang menopangnya di tanah pun bergegas melarikan diri untuk membantu teman lamanya melawan musuh. Kedua bayangan raksasa itu berlari kencang melintasi medan perang, seperti parit yang tak dapat diatasi yang menghalangi lautan bayangan, tetapi mereka juga menjadi sasaran serangan semua orang dan terus-menerus dikepung. King Huan Xiang sudah terengah-engah dan berlumuran darah. Kura-kura tua itu juga penuh luka dan kekuatannya tak memadai. Kedua lelaki tua itu terus bertarung dengan gigi terkatup, bersenandung dan bercanda dengan enggan.
Pak Tua, kau tak akan berhasil kali ini, kan? Kau harus bertahan. Jika kau kalah di sini, kau akan dipanggang bulat-bulat oleh iblis-iblis asing itu. Kau lelaki tua berambut hijau, kau bilang kau tak bisa apa-apa. Jika kau kalah, kau akan seperti sepanci sup kura-kura tua, memberi makan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di ujung tanduk, kedua sahabat lama itu terus bertengkar. Namun, meskipun mereka menolak untuk menyerah dan terus mengungkap kekurangan masing-masing, kekhawatiran yang tersembunyi dalam kata-kata mereka sangat kentara. Berbicara begitu heroik dalam menghadapi hidup dan mati. Sikap seperti itu telah mendapatkan kekaguman dari kerumunan biksu yang datang untuk membantu. Sayang sekali, kedua sosok raksasa itu telah bertarung terlalu lama, dan sudah penuh luka. Kelompok iblis itu melancarkan serangan yang lebih dahsyat, dan tepat ketika kedua makhluk itu hampir jatuh ke dalam bahaya. Pada saat ini, sebuah bayangan raksasa setinggi ribuan kaki tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua. Kekuatan kuno yang mengerikan meletus dari bayangan raksasa itu, dan gelombang hitam menyembur dari langit. King Huanxiang dan pria lainnya tiba-tiba menemukan waktu untuk bernapas, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Mereka menemukan kura-kura raksasa lain berdiri di belakang mereka. Meskipun tidak sebesar dan setinggi kura-kura tua itu, kura-kura itu memancarkan gelombang kekuatan darah. Setelah melihat sekilas, King Huanxiang adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas bantuanmu. Aku ingin tahu siapa kau. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, kura-kura tua itu berbicara lebih dulu. Haier, mendengar ini, kura-kura raksasa yang baru muncul itu mengangguk dan mendekat, menyapa kura-kura tua itu, matanya merah. Ayah. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, tanpa kabar. Aku tak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di medan perang hari ini. Sungguh berkah dari surga. Mendengar ini, mata kura-kura tua itu berbinar, seolah-olah ia telah direvitalisasi. Bahkan ketika bayangan gelap lain menyerang, ia menghempaskan ratusan bayangan itu dengan sekali embusan air. Kemudian, kura-kura tua itu tertawa lega, menatap sosok raksasa itu, yang tidak jauh lebih kecil darinya, dengan tatapan penuh emosi yang mendalam. Haier, aku tak percaya kau sudah mencapai tingkatan seperti ini. Ayahmu sangat senang. Hari ini, biarkan ayah dan anak bertarung bersama untuk membunuh semua musuh asing ini. King Huanxiang juga membelalakan matanya karena terkejut, dan menatap kura-kura tua itu dengan tak percaya. Orang ini ternyata putramu. Mendengar keterkejutan dalam nadanya, kura-kura tua itu tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa bangga. Hehe, ini putraku, Gui Wanhai, yang sudah bertahun-tahun tak kulihat. Putraku masih muda, dan kultivasinya mungkin belum cukup baik. Maafkan aku karena telah mengolok-oloknya. Mendengar suara itu, wajah tua King Huanxiang menjadi hitam, dan ia tercekat dan tak bisa berkata-kata. Ia secara pribadi mengalami gerakan itu barusan, dan ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kura-kura muda ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan kekuatan garis keturunannya bahkan lebih mengerikan. Terus terang, bahkan ketika kura-kura tua itu masih muda, ia mungkin tidak sekuat itu. Makhluk tua ini benar-benar pamer di sini. Raja Iblis ini benar-benar marah. Melihat mata kedua kakak laki-laki itu berkobar amarah, tubuh mereka dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, besar maupun kecil, dan pertempuran yang akan segera dimulai, Gui Wanhai segera turun tangan. Ayah, paman, kalian berdua terluka, dan telah berjuang keras untuk waktu yang lama. Silakan minggir dan istirahatlah sejenak. Mulai sekarang, aku akan menangani pertempuran ini. Dengan kata-kata ini, Gui Wanhai melepaskan kekuatan kuno yang dahsyat. Tubuhnya yang besar tampak meluap seperti gelombang pasang, dan ia bergegas menuju kerumunan di langit. Dengan sosok raksasa ini, sebuah jalan berdarah membelah kerumunan yang gelap. Melihat ini, para kultivator dari segala penjuru mengikuti dari dekat, bahkan beberapa makhluk laut dengan berani ikut bergabung. Bunuh, ikuti penguasa laut, menatap, sosok yang mengesankan dari kejauhan, kura-kura tua dan King Huanxiang dengan gembira mundur, kembali ke wujud manusia mereka dan beristirahat bersila di tanah. Menatap langit sejenak, mereka melihat situasi medan perang berbalik dari keterpurukan sebelumnya. Para iblis terus-menerus dipukul mundur. Gui Wanhai tak kuasa menahan tawa lega. Hahaha, saking bangganya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alis, pamer pada sahabat lamanya. Putraku masih kecil. Sepertinya dia baru mulai memahami kekuatan magis klan lautku. Permisi, permisi. Melihat wajah angku itu, King Huanxiang mendengus kesal lalu menoleh. Sesaat sebelumnya, ia masih khawatir akan kematian kura-kura tua itu. Ia tak pernah menyangka dalam sekejap mata, putra pihak lain akan datang menolong dengan begitu berani. Ia sungguh terkesan dengan hal ini. Meskipun perang telah membaik dan Pulau Bayangan masih memiliki harapan, seharusnya ini menjadi hal yang sangat membahagiakan. Namun, melihat kura-kura tua ini berpura-pura mabuk, King Huanxiang tak kuasa menahan perasaan tertekan. Setelah bertahun-tahun bertarung, ia memang seimbang, tetapi ia tak menyangka akan kalah dari putra pihak lain itu. Lihatlah putra pihak lain itu, ia begitu mendominasi dan telah menjadi penguasa laut masa kini.
Bahkan rambut hijau di kepalanya begitu tampan dan memikat. Melihat kembali garis keturunan iblisnya sendiri, apalagi keturunan yang terhormat, bahkan tidak ada satupun penolong yang layak. Hanya beberapa bajingan yang mengikuti kerumunan dan berteriak. Benar-benar iblis yang datang bertubi-tubi, menyebalkan. Setelah beberapa napas frustrasi, King Huanxiang merasa tak berdaya, tetapi kemudian ia menemukan petunjuk. Ah, kura-kura tua, tuan mudamu memang sangat terampil, dan garis keturunannya sangat kuat. Sungguh suatu berkah bahwa dia datang untuk membantu Pulau Bayangan kita, tetapi aku tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu cakap di dunia luar. Mendengar ini, senyum kura-kura tua tiba-tiba goyah. Ia merenung beberapa saat, dengan tatapan bingung di matanya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah mencapai keadaan seperti itu. Kemajuan anak ini sungguh luar biasa, agak aneh. Setelah diamati lebih dekat, terungkap bahwa bukan hanya kura-kura Wanhai, para jenius tingkat bintang lainnya juga tak terduga kuat. Beberapa bahkan menggunakan kekuatan melahap yang tak tertandingi. Dengan satu serangan, lebih dari 100 iblis dilahap tanpa wujud. Bahkan ras iblis belum pernah terbangun dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan makhluk setingkat leluhur seperti King Huanxiang pun tercengang. Master Lu dan yang lainnya, yang sedang mengolah napas mereka di tanah, tak terkecuali. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan magis yang luar biasa, dan mereka saling menatap dengan bingung. Bala bantuan ini sungguh mengesankan. Aku tidak menyangka begitu banyak rekan Taois akan datang membantu kita, apalagi kekuatan tempur mereka. Kau benar, orang-orang ini jauh lebih kuat daripada saat kita pertama kali memasuki Pulau Bayangan. Mungkinkah dunia luar telah menjadi begitu kuat sekarang? Petik 2. Selama bertahun-tahun, kita telah mempertahankan Pulau Bayangan dengan tekad yang teguh, dan belum mendengar kabar apapun tentang dunia luar. Aku benar-benar penasaran apa yang terjadi di setiap planet. Entahlah. Sepertinya kita harus menunggu sampai pertempuran mereda sebelum kita bisa meminta saran. Setelah kata-kata ini, para pemimpin Pulau Bayangan meluangkan waktu untuk mengolah napas mereka. Kemudian, aliran pendatang baru yang stabil kembali ke medan perang. Meskipun mereka belum mencapai kekuatan puncak mereka, kekuatan mengerikan yang mereka tunjukkan mengejutkan para kultivator dari setiap planet. Dengan upaya bersama Pulau Bayangan dan sekutunya, setelah seharian pertempuran yang melelahkan, mereka akhirnya berhasil membendung gelombang bayangan yang datang. Setelah Lu Qingshan kembali seimbang, Wu Yonghong dan yang lainnya membantu, nyaris memperbaiki retakan dan retakan yang melebar. Dengan dukungan hampir seluruh galaksi, bencana itu untuk sementara dapat dihindari. Pulau Bayangan akhirnya kembali ke keadaan stabil seperti beberapa hari sebelumnya. Sayangnya, perdamaian ini berumur pendek, dan pengorbanannya sangat besar. Jika pertempuran berdarah lain untuk menembus penghalang itu terjadi, siapa yang tahu berapa banyak korban yang akan terjadi. Retakan di langit itu seperti petir yang siap meledak, membebani pikiran semua orang. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan kemenangan, tidak ada yang bersukacita. Seluruh Shadow Isle tenggelam dalam suasana kesedihan dan kelelahan yang berat. Bala bantuan yang kuat dari planet-planet asing merasakan kepedihan yang sama, ekspresi mereka serius. Untuk membahas rencana masa depan. Semua orang, kecuali suku-suku yang tersisa di retakan, menuju ke pusat kota untuk pertemuan. Tentu saja, para pemimpin dan biksu berpangkat tinggi dari setiap planet juga diundang. Setelah medan perang diselesaikan, suku-suku yang tersisa bergiliran untuk memulihkan diri, dan para master dari setiap planet diundang untuk pergi. Hari sudah larut malam. Atas undangan para pemimpin Pulau Bayangan, para raksasa dan pejabat tinggi dari berbagai planet memasuki kota, dibanjiri cahaya neon. Saat mereka maju, mereka mulai menyadari betapa luar biasanya Pulau Bayangan, tatapan mereka terkagum-kagum. Jalan ini begitu kokoh dan berkilau. Terbuat dari bahan apa? Senjata ajaib macam apa itu? Ia bisa menerangi langit dengan begitu terangnya. Senjata ajaib yang begitu berharga ada di mana-mana. Lihat anak itu. Ini, akar anak ini baru beberapa tahun, tapi dia sudah menjadi kaisar bela diri. Apa anak di sebelahnya juga seorang kaisar bela diri? Pulau Bayangan ini sepertinya agak kuat. Kekuatan macam apa itu? Seruan-seruan itu semakin keras, dan para pejabat tinggi dari berbagai planet kehilangan ketenangan mereka. Mereka semua adalah tokoh terkemuka dari kekuatan tertinggi di planet masing-masing, beberapa bahkan mencapai tingkat penguasa bintang, namun mereka semakin skeptis sepanjang perjalanan, terengah-engah saat berjalan, seperti orang desa yang memasuki kota. Mereka akhirnya tiba di gedung perkantoran di pusat kota dan duduk di ruang konferensi, menunggu. Para penguasa di semua sisi masih ketakutan, hati mereka berdebar cemas. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah tokoh penting, dan mereka segera tenang. Setidaknya di permukaan, mereka tidak boleh terlalu kehilangan ketenangan, agar tidak diejek. Semua orang masih memiliki rasa keanggunan dan ketenangan ini. Sayangnya, sikap yang dipaksakan ini selalu merupakan tindakan yang disengaja, dan ekspresi kebanyakan orang jauh dari alami. Meskipun mereka duduk tegak dan berhati-hati sepanjang waktu, mereka tampak sedikit gugup bagaimanapun penampilan mereka.
Sampai pelayan dengan hormat membawakan cangkir teh dan pergi. Ketenangan orang-orang yang disengaja itu tak lagi dapat dipertahankan, dan para pejabat tinggi dari berbagai bintang yang duduk di barisan belakang tak dapat menahan diri untuk berbisik satu sama lain. Cangkir teh ini sepertinya dipenuhi energi Taois. Mungkinkah ini artefak tingkat tinggi? Apa? Artefak tingkat tinggi yang digunakan sebagai cangkir teh? Bagaimana mungkin? Tidak, sepertinya begitu. Ini lebih dari sekadar cangkir teh. Rekan-rekan Taois, apa kalian tidak menyadari bahwa meja dan kursi yang kita duduki juga artefak? Ya Tuhan, ini tidak pernah terdengar. Terdengar lagi helaan napas pelan, dan udara di ruang konferensi terasa semakin dingin. Untuk sesaat, semua orang terdiam, pikiran mereka terbagi. Entah itu kekuatan yang ditunjukkan oleh para penghuni Pulau Bayangan dalam pertempuran sebelumnya atau apa yang mereka harapkan sekarang, semuanya mewakili kekuatan luar biasa Pulau Bayangan. Namun, banyak yang hadir belum pernah mendengar tentang Pulau Bayangan ini. Akhirnya, setelah semua orang menunggu, pintu ruang konferensi terbuka, dan beberapa tetua yang bersemangat masuk. Selain Lu Daseng, mereka juga termasuk Lu Qingshan, King Huanxiang, Zhu Rurong, Wu Yonghong, dan veteran Pulau Bayangan lainnya. Pada saat ini, Lu Qingshan dan yang lainnya berdiri dengan tenang di depan kursi utama, mengepalkan tangan dan membungkuk kepada kerumunan. Atas nama Pulau Bayangan, kami berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang jauh ke sini untuk membantu kami. Mendengar ini, para raksasa dari setiap bintang dan perwakilan dari semua pihak berdiri dan membalas dengan mengepalkan tangan mereka. Kalian sangat baik. Setelah Lu Qingshan dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk mengundang, semua orang duduk satu per satu. Setelah beberapa basa-basi dan perkenalan, Lu Daseng dan yang lainnya bertukar pandang, dan akhirnya, Lu Daseng merenung dan langsung ke intinya. Semuanya, saya tidak akan bertele-tele, mari kita langsung ke intinya. Semua orang di berbagai galaksi tahu bahwa ras alien yang akhir-akhir ini merajalela tiba-tiba menghilang. Jika tebakanku benar, aku khawatir ras alien yang telah menghilang dari seluruh galaksi telah berkumpul di gerbang angkasa di atas, memusatkan pasukan mereka untuk menyerang Pulau Bayangan kita. Lu Daseng menunjuk ke langit dan berkata dengan suara berat. Begitu kata-kata itu terucap, wajah semua orang yang hadir berubah. Para raksasa dari setiap bintang begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ini, seluruh alien di galaksi ada di sini. Pantas saja, dengan kekuatan Kepulauan Bayangan, kalian masih membutuhkan bantuan kami. Pantas saja ada begitu banyak alien di gerbang spasial. Terkejut, para pemimpin planet akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mungkin memang demikian. Seluruh alien di galaksi. Mata Gui Wanhai sedikit bergetar. Jika musuh sebanyak ini muncul di bintang kabut, kita pasti sudah musnah sejak lama. Begitu ia mengucapkan kata-kata ini, mata orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi serius. Hal yang sama berlaku untuk para pejabat tinggi di belakang mereka. Membayangkan menghadapi serangan alien di seluruh galaksi saja sudah membuat beberapa dari mereka berkeringat dingin. Pertemuan baru saja dimulai ketika keheningan singkat yang mencekam menyelimuti. Jadi, aku mohon kalian untuk tinggal di Shadow Isles untuk waktu yang lama, kata Lu Daseng, mengepalkan tinjunya setelah jeda sejenak. Saat kata-katanya bergema, para petinggi planet mulai mengubah ekspresi mereka. Beberapa memasang tatapan serius, beberapa panik, beberapa melirik sekilas, dan yang lainnya memperhatikan reaksi kerumunan. Menghadapi alien yang berkumpul dari seluruh galaksi, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Untuk sesaat, bagian belakang ruang konferensi dipenuhi bisikan dan hiruk-pikuk diskusi. Kami datang untuk membantu, dan kami telah melakukan yang terbaik. Rekan Taois, itu terlalu picik. Sekarang setelah semua alien di galaksi ada di sini, ini sungguh aneh dan pasti ada konspirasi. Jika kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa, apa yang akan terjadi jika alien merajalela di galaksi kalian di masa depan? Tepat sekali. Seperti kata pepatah, jika yang satu kehilangan yang lain kehilangan yang lain. Meskipun kita berasal dari planet yang berbeda, kita semua berasal dari galaksi yang sama, dan Yunsing bahkan merupakan bintang batas. Jika Yunsing hilang, konsekuensinya akan sangat buruk. Ini, kalian semua ada benarnya, saya hanya dangkal. Perdebatan berangsur-angsur mereda, dan semua orang dengan cepat mencapai konsensus. Mereka yang duduk di sini semuanya adalah pejabat tinggi dari berbagai planet. Meskipun beberapa menyimpan motif tersembunyi, mereka tidak buta untuk memprioritaskan masalah, dan setidaknya mereka memiliki gambaran tentang situasi secara keseluruhan. Namun setelah beberapa tarikan napas, para pejabat tinggi dari setiap bintang menunjukkan tatapan tegas di mata mereka, dan tidak ada yang berbicara tanpa izin. Mata seluruh hadirin terfokus pada para raksasa dari setiap bintang di barisan depan di sebelah kiri. Setiap raksasa juga menyatakan posisinya di tempat, dengan tatapan penuh kebenaran di mata mereka. Karena para alien telah berkumpul di sini, kita harus tetap bersatu. Benar sekali. Bagaimana telur-telur itu bisa tetap utuh jika sarangnya hancur? Jika kita pergi hari ini, ketika alien menjadi kuat di masa depan, sudah terlambat untuk menyesalinya.
Kita semua adalah anggota sistem bintang Yunsing, dan kita harus melawan musuh bersama-sama. Melihat ini, Lu Daseng dan yang lainnya langsung menunjukkan rasa terima kasih dan membungkuk. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Atas nama seluruh Shadow Isles, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Karena kalian begitu baik, kami tidak akan menyembunyikannya lagi dari kalian dan juga akan menjawab keraguan kalian. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.